Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang masih memberikan kita terus berbagai macam limpahan nikmat dan rahmatnya serta karunia-Nya, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup dan masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Salam serta salam kita haturkan selalu kepada suri tauladan kita, junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar kembali, meneruskan pembelajaran kita yang sudah berjalan hampir kurang lebih sudah masuk 3 bulan ini dan masuk ke bulan keempat. Alhamdulillah. Dan Allah masih memberikan kesempatan untuk Ustaz untuk datang ke sini memberikan tausiah, nasihat dan berbagai macam ilmunya yang akan kita sama-sama dengarkan dan sudah kita sama-sama dengarkan di pekan-pekan sebelumnya. Dan alhamdulillah di pekan ini kita sudah memasuki bab mandi-mandi yang disunahkan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang rukun dan sunnah mandi wajib. Tetapi pada pertemuan sebelumnya sunnah mandi wajib itu qadarullah mikrofonnya tidak tidak nyala dan kemute. Alhamdulillah sekarang antisipasi itu alhamdulillah sudah bagus. Dan informasi sedikit untuk para jamaah, alhamdulillah kita juga sudah beberapa pekan yang lalu kita mencari imam pengganti dari Ustaz Teguh Raja ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah kita sudah menemukan pengganti beliau, sudah ada di tengah-tengah kita dan beliau sudah hadir selama kurang lebih sepekan ini di masjid ini dan mengisi kekosongan imam utama di masjid ini. Nama beliau Ustaz Lalu Wahyu Khairul Bahtiar. Beliau lulusan S1 Syariah di Jakarta dan sekarang aktif mahasiswa S2 online aktif di University As-Sofwa Mesir. Beliau juga Masya Allah profilnya ya, sudah pernah menjuarai 500 hadis Amir Sultan dari nasional bahkan ASEAN, Masya Allah. Dan sudah mendapatkan dari juara itu hasil beliau diperkenankan haji oleh pihak kerajaan Saudi. Yang orang sudah kenal Pak? Ya bukan orang. Ini beliau. Iya. Beliau ini asal dari Lombok. Ya, Lombok. Satu kampung dengan Ustaz Umar ya. Oh ya. Beda ya. Dia Sumbawa. Saya Sumbawa. Satu pulau Mas? Satu provinsi ya. Baik. Baik, itu saja informasi dari saya dan pembukaan. Untuk selanjutnya kita sama-sama mendengarkan lanjutan pembelajaran kita kembali pada bab ini, pada kitab ini, kitab yang sama masih At-Tarhib fi Adillati Ma'nil Ghayati wa Taqrib, dan kita masuk pada bab mandi yang disunahkan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz. Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum?
Alhamdulillah khair. Ya, semoga kabarnya baik-baik saja, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Kemudian diberkahkan umurnya dan juga rezekinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada pertemuan kali ini tema yang akan kita bahas adalah mandi sunnah. Ya, sedangkan pada pertemuan yang lalu kita membahas sunnah-sunnah mandi. Ya, ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, jangan sampai kita salah dalam menafsirkan. Ya, ketika dikatakan sunnah-sunnah mandi, berarti sunnahnya ini ada yang berbentuk jamak. Ya, sunnah-sunnah mandi maknanya adalah sunnahnya yang berbentuk jamak. Berarti sunnah, hal-hal yang disunahkan ketika mandi wajib. Nah, sekarang pembahasannya mandi sunnah. Yang bentuk jamak itu adalah mandinya. Berarti ada banyak macam mandi yang disunahkan. Ya, ada banyak macam mandi yang disunahkan. Disebutkan di dalam kitab, ya sebenarnya dalam kitab disebutkan ada 17. Sedangkan di dalam papan tulis itu ada 15, ya karena beberapa itu kita anggap satu. Ya, contohnya seperti hari Id kan mengandung, ya mencakup Idul Adha juga Idul Fitri. Ya, seperti itu. Taib, ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan oleh musannif al-iktisalat al-masnunah. Ya, di sini beliau menyebutkan bentuk jamak, yaitu mandi masnunah yang disunnahkan. Maka makna sunnah di sini sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang apabila dia dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan kalau dia ditinggalkan dia tidak berdosa. Ini makna sunnah yang menjadi sifat dari al-iktisal, yaitu mandi. Beliau menyebutkan qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Faslun wal iktisalatul masnunatu 17. Bahwasanya mandi yang disunnahkan itu ada 17. Yang pertama ada guslul jum'ati. Yang pertama ada mandi Jumat. Mandi yang disunnahkan yang pertama adalah mandi Jumat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil. Idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil. Idza, apabila, jaa ahadukum, salah seorang di antara kalian mendatangi al-jum'ah, yaitu salat Jumat, falyaghtasil, maka mandilah. Dari hadis ini, ya sebenarnya hadis ini kalau kita pahami secara zahir maknanya apa? Ada yang bisa mengistinbatkan mungkin dari hadis yang disebutkan. Kalau kita maknai secara zahir ini maknanya apa? Hukumnya apa? Ketika kita lihat idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil, secara zahir hadis menunjukkan bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya wajib. Dari mana kita bisa mengetahui? Dari kata falyaghtasil. Falyaghtasil dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr. Lamul amr ini lam yang menunjukkan kata perintah, sehingga hukum dari fi'il mudhari tersebut berubah menjadi majzum, yaitu disukunkan akhirnya. Ya, jadi ketika dikatakan falyaghtasil, di sini menunjukkan adanya perintah mandilah. Dan kita kaitkan, kita korelasikan dengan ilmu usul. Di dalam ilmu usul fikih disebutkan sebuah kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Sehingga ketika kita pahami hadis ini secara zahir, maknanya mandi Jumat itu hukumnya wajib.
Tapi kenapa di sini musannifnya, pengarang yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya sunnah? Ya, di sini bukan hanya musannif, bukan hanya dalam mazhab Syafi'i saja. Bahkan jumhur ulama mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Yang mengatakan mandi Jumat itu hukumnya wajib dalam mazhab Hanafi. Lalu apa yang menjadikan musannif dan jumhur ulama lain menganggap bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya sunnah? Ternyata ada hadis lain. Nah, ini dia cara ulama beristinbat. Ya, ulama itu beristinbat tidak hanya bermodalkan satu hadis. Mereka sebelum melahirkan hukum, mereka sebelum mentakhrij hukum, sebelum menghukumi sesuatu, mereka cek dulu semua dalilnya. Mereka cek dulu semua hadisnya, ada enggak di sini yang dia itu menjadi mukhassis dari hadis yang umum atau yang menjadi mufassil dari hadis yang mujmal. Nah, ini dia para ulama cara beristidlalnya seperti itu. Maka dikatakan oleh musannif, wasarrafahu anil wujubi hadis Samrata. Ya, ada hadis Samrah radhiyallahu anhu yang mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Hadis Samrah di sini menyebutkan apa? Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu yaumal jum'ati pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat. Fabiha, haknya di sini kembali kepada sunnah, maka dia sudah mendapatkan sunnah. Wa ni'mat, dia sudah mendapatkan sunnah. Wa man iktasala fal ghuslu afdalu. Tapi siapa yang mandi, maka mandi lebih afdal. Dari hadis yang kedua ini dapat kita simpulkan bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Karena kalau wudhu saja boleh, ya, wudhu saja sudah boleh, sudah cukup, sudah mendapatkan sunnah. Nah, mandilah itu yang lebih afdal kata beliau. Nah, ini dia ya, cara ulama itu beristinbat. Nah, jadi dari dari kasus ini kita bisa ambil kesimpulan atau kita ambil pelajaran bahwasanya ketika kita ingin mencari hukum, kita cari tahu terlebih dahulu sesuatu yang ingin dihukumi. Karena ada sebuah kaidah. Ya, ada sebuah kaidah yang mengatakan al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah bagian dari kita memiliki tasawur terhadap sesuatu yang ingin kita hukumi. Jadi kalau seandainya kita tidak paham apa yang ingin kita hukumi, kemudian kita menghukumi, itu jatuh kepada kecacatan logika, strawman fallacy, atau juga dikatakan appeal to dictionary. Ya, dia hanya mendefinisikan sesuatu itu berdasarkan kamus, itu banyak. Ya, mengistilahkan sesuatu itu hanya berdasarkan kamus. Juga masuk dalam kecacatan logika, etymological fallacy. Ya, ini mungkin yang pernah belajar ilmu logika ngerti dalam masalah kayak gini. Ya, ini penting karena banyak orang yang dia itu bisa menerjemahkan ini dan itu, akan tetapi dalam pemikirannya itu kurang tepat, dalam pengistinbatannya itu kurang tepat. Ya. Jadi yang pertama, ya kita kembali ke tema. Yang pertama, hukum mandi Jumat itu adalah sunnah. Kemudian jika ada pertanyaan, mandi Jumat disunnahkan untuk siapa? Pertanyaannya, mandi Jumat itu disunnahkan untuk siapa? Atau pertanyaan yang kedua, mandi Jumat itu disunnahkan bagi orang yang ingin melaksanakan Jumat, atau mandi Jumat itu disunnahkan untuk hari Jumatnya? Apa jawabannya? Dalam kasus ini, dalam pertanyaan ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya sunnahnya mandi Jumat itu bagi siapa saja yang ingin mendatangi Jumat. Pendapat yang kedua, mandi Jumat itu disunnahkan untuk hari Jumatnya. Nah, konsekuensinya apa bagi kedua pendapat tadi? Ya, konsekuensinya
Yang pertama, kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu disunahkan bagi siapa saja yang ingin mendatangi atau ingin melaksanakan sholat Jumat, berarti baik laki-laki maupun perempuan yang ingin hadir melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya disunahkan untuk mandi. Ya, jadi mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia anak kecil yang belum balik atau dia sudah balik, maka ketika dia ingin mendatangi Jumat, maka di sini hukumnya sunnah untuk mandi. Dan mandi tersebut dimulai sejak terbitnya fajar hanya sampai selesai didirikannya sholat Jumat. Ini kalau seandainya kita mengambil pendapat yang pertama. Kalau mengambil pendapat yang kedua, yaitu mandi Jumat itu disunnahkan untuk hari Jumat. Ya, mandi Jumat disunnahkan untuk mandi Jumat untuk hari Jumat. Maka menurut pendapat ini yang disunnahkan itu hanyalah orang-orang yang diwajibkan Jumat saja, yaitu laki-laki, dewasa, dan berakal, mukim. Ya, laki-laki, dewasa, berakal, mukim, merdeka. Ya, ini 5 kategori orang yang wajib untuk melaksanakan Jumat. Berarti bagi orang yang sudah memenuhi 5 kategori tadi, dia yang disunahkan untuk mandi Jumat, dan dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jika ditanya antara 2 pendapat tadi, mana yang lebih rajih? Berdasarkan hadis yang disebutkan iza jaa ahadukum ilal jum'ati, maka pendapat pertama lah yang paling kuat. Ya, jadi mandi Jumat itu disunnahkan bagi siapa? Bagi siapa saja mereka yang ingin hadir untuk melaksanakan sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa. Kalau ditanya, Ustaz, apa dalilnya kok perempuan disunnahkan juga untuk mandi Jumat ketika mereka ingin mendatangi Jumat? Ya, sebelumnya ada. Apa hukum perempuan melaksanakan sholat Jumat? Boleh enggak? Ya, jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh, perempuan melaksanakan sholat Jumat. Hukumnya mubah di sini. Lalu yang menjadi perselisihan, apakah ketika seorang perempuan itu melaksanakan sholat Jumat, dia wajib untuk sholat zuhur lagi atau tidak? Ini ada perselisihan di antara ulama. Insya Allah itu akan kita bahas nanti pada babnya saja. Nah, yang pertama sekarang kita tadi ya, kembali ya, bahwasannya perempuan ketika hendak mendatangi Jumat, maka hukumnya disunnahkan untuk mandi. Berdasarkan dalil apa? Tetap dalilnya sama. Idza jaa ahadukum. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut sebagai mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, ini dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita melihat ke dalam ilmu usul fikih, ada sebuah kaidah. Mufrad, mudhof, kata tunggal yang diidofakan itu menunjukkan umum, menunjukkan keumuman. Ya, kaidah ini kaidah yang berlaku dalam ilmu usul fikih dan ilmu balaghah. Kalau ada kata tunggal yang mufrad, ya, ada kata tunggal yang diidofahkan, maka maknanya akan bermakna umum. Jadi siapa saja, ahadukum, idza jaa ahadukum, siapa saja, siapapun di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, maupun anak kecil ataupun orang dewasa, ketika dia mendatangi sholat Jumat, maka hukumnya sunnah untuk mandi. Paham di sini ya? Ya, ini dia terkait dengan mandi yang pertama, yaitu mandi Jumat. Jadi mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Ini menurut jumhur ulama ya, dan tidak diwajibkan kecuali dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua mandi yang disunnahkan yang kedua adalah mandi hari Id. Kenapa di sini saya mengatakan menggunakan hari Id? Ya, sama di sini kasusnya. Ada perselisihan di kalangan ulama. Apakah mandi Id ini disunnahkan bagi siapa saja yang ingin mendatangi sholat Id, atau
disunnahkan untuk hari Idnya. Di sini ada dua pendapat. Tapi dalam poin yang kedua ini, ya, pada poin yang kedua ini yang dirojihkan adalah pendapat yang disunnahkannya mandi Id itu untuk hari Idnya. Maknanya apa? Berlakunya disunnahkan mandi Id dari muntasifil lail, yaitu dari tengah malam sampai terbenamnya matahari. Itu masih mendapatkan sunnah mandi Id. Ya, ini menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian apa dalil atau landasan yang mengatakan bahwasanya mandi Id itu hukumnya sunnah? Akhrajahu Malik rahimahullahu taala fil Muwatta. Yaitu Imam Malik mengatakan dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau mengatakan apa? Anna Abdullahi bin Umar radhiyallahu anhuma kana yagtasilu yaumal fitri qabla ayyagdua ilal musalla. Ya. Karena yagtasilu, ya, dulu Abdullah bin Umar, ya, pada saat itu mandi sebelum fitr. Mandi sebelum fitr maksudnya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Qabla ayyagdua ilal musalla, sebelum ia pergi ke tempat sholat. Di sini beliau menyebutkan al-musalla. Al-musalla apa artinya? Tempatnya sholat. Ya, al-musalla tempat sholat. Ya, tempat sholat itu baik di masjid maupun di lapangan. Ya, untuk sholat Id sendiri ada khilaf di kalangan ulama. Mana yang lebih afdol untuk melaksanakan sholat Id, di masjid atau di lapangan? Dalam mazhab Syafi'i afdolnya di masjid. Ya, dalam mazhab Hambali afdolnya itu di lapangan. Ya, makanya beliau di sini Abdullah bin Umar, ya, mengatakan apa? Kana yagtasilu yaumal fitri qabla ayyagdua ilal musalla. Berarti afwan, yagtasil di sini domirnya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Konon Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian sebelum dia pergi atau berangkat ke tempat sholatnya. Wa kisa biyaumil fitri yaumul ahad atau yaumul adha. Kemudian dikiaskanlah Idul Fitri, ya, kepada Idul Adha. Jadi hadis disunnahkan juga, ya, hadis disunnahkan juga mandi sunnah untuk hari Idul Adha, itu hadis yang tadi sudah disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, itu dikiaskan. Jadi ada pengkiasan. Kita juga meyakini yang namanya dalil kias. Karena kita pernah sampaikan bahwasanya dalil itu ada dua macam. Ada dalil yang muttafaq, yaitu dalil yang disepakati. Kemudian ada juga dalil yang mukhtalaf, ada dalil yang diperselisihkan. Dalil yang disepakati itu ada 4, ada Al-Quran, kemudian ada As-Sunnah, ada Ijma, dan ada Qiyas. Nah, di sini berlakulah dalil Qiyas. Ketika ditanya, mana dalil disunnahkannya mandi sholat Idul Adha? Ketika ditanya, ada nggak dalilnya? Secara nas tidak ada. Tapi di sini dikiaskan dengan Idul Fitri. Makanya kita satukan di sini, ya, sholat hari Id, yaitu Idul Adha maupun Idul Fitri. Kemudian mandi yang disunahkan yang ketiga yaitu mandi sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Apa sholat istisqa? Sholat minta hujan, ya, sholat minta hujan. Dari mana kita bisa mengambil makna minta di sini? Ya, dari kata alif sin ta, istisqa. Ya, dalam ilmu shorof alif sin ta itu menunjukkan makna tolab, menunjukkan makna meminta. Ya, contoh istaghfaro, meminta ampunan, dari kata ghafaro yaghfiru. Kemudian kita masukkan alif sin ta jadi istaghfaro. Ya, begitupun istisqa. Ya, istisqa tolabus saki. Ya, meminta untuk diturunkan hujan. Nah, ini sholat istisqa. Ya, ada macam-macam, pokoknya istisqa itu ada macam-macam. Ada yang berbentuknya sholat, ada juga yang dengan berdoa.
Jadi ada marotibnya, ada tahapan-tahapannya. Di awal mungkin sudah kekeringan, meminta doa terlebih dahulu kepada Allah. Nah, kalau seandainya tetap masih kering, nah maka ketika Amir memerintahkan untuk berpuasa, maka semuanya nanti berpuasa. Jadi nanti berpuasa selama 3 hari, kemudian di hari keempat mendatangi tempat janjian untuk melaksanakan sholat dalam kondisi berpuasa juga. Nah di sanalah baru dilaksanakannya sholat istisqa. Itu nanti ada pembahasan pada bab sholat. Ya, kemudian apa dalil yang menjadi landasan bahwasannya disunnahkan mandi ketika hendak datang melaksanakan sholat istisqa? Ya, di sini saya sudah mengecek semua kitab 4 madhab. Yang mana dalam kitab 4 madhab itu dikatakan bahwasannya hukum mandi untuk melaksanakan sholat istisqa adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ini menurut 4 madhab. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apa dalilnya? Nah disebutkan oleh beliau, lam ajid dalilan naqliyan listihbabi hadhil agsal as-salasah. Maksudnya adalah sholat istisqa, kemudian sholat gerhana matahari, dan sholat gerhana bulan. Jadi kata beliau apa? Saya belum menemukan dalil nakli yang menyebutkan kesunahan mandi untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat gerhana. Lalu kenapa dikatakan sunnah? Kenapa dikatakan sunnah? Jadi tidak, ya, bukan berarti ketidakadaan dalil itu tidak boleh dikerjakan. Ya. Bahkan ada yang tidak ada dalilnya, bahkan hukumnya sunnah. Ini bisa dicek di semua kitab madhab. Ya, bisa dicek silakan dalam madhab Hambali, dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hanafi, dalam madhab Maliki di sebagian kitab. Tapi jarang disebutkan dalam madhab Maliki. Ya, tapi di dalam madhab Hambali itu sudah pasti ada. Dalam madhab Hanafi itu sudah pasti ada. Dalam madhab Syafi'i, nah sekarang kita sedang mengkaji fikih Syafi'i, itu disebutkan. Nah, tapi tidak ada dalilnya. Maka ini yang dimaksud apa? Yang pernah saya sampaikan pada saat itu, ketika tidak ada dalilnya bukan berarti salah. Ya, tapi kalau kita mindsetnya seperti itu berarti kita sudah terjebak dalam kekeliruan berpikir. Apa itu appeal to ignorance? Ketidaktahuan itu tidak bisa menjadi tolak ukur benar atau salahnya suatu pandangan. Ya, jadi makanya para ulama sepakat ini termasuk hal-hal yang disunahkan. Meskipun dalam mazhab Imam Abu Hanifah beliau membedakan antara an-nadab dan as-sunnah. Itu dibedakan. Bedanya apa? Beda hanya dari segi derajatnya saja. Sunnah lebih tinggi daripada an-nadbu. Itu dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama, nadab, kemudian sunnah, an-nafal itu sama-sama, ya, sama-sama persamaan kata, ya, sinonim. Itu dalam bahasa Arabnya muradif. Ya, maka disebutkan oleh beliau di sini, lam ajid dalilan naqliyan listihbabi hadhil agsali as-salasah. Wala alla al ulama qalu bistihbabiha qiyasan alal jum'ati wal idaini. Kata beliau, semoga saja, ya, mungkin saja para ulama mengatakan sunnah mandi untuk melaksanakan sholat istisqa dan gerhana itu dikiaskan dengan sholat Jumat dan sholat Id. Maknanya apa? Setiap amalan yang di sana menunjukkan adanya perkumpulan, maka di situ hukumnya sunnah untuk mandi. Itu kaidahnya. Ya, makanya ada sebuah kaidah, ya, ketika ada perkumpulan, setiap acara atau setiap amalan yang menuntut di sana adanya perkumpulan, maka disunahkan untuk mandi. Ya, itu kaidahnya. Berarti untuk mendatangi sholat Jumat itu sunnah mandinya. Mendatangi sholat Id sunnah mandinya. Mendatangi sholat istisqa sunnah mandinya. Mendatangi sholat gerhana sunnah mandinya. Ya. Kalau mau mengamalkan kaidah itu juga berarti setiap melaksanakan sholat jamaah juga hukumnya sunnah mandinya. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Jadi bagi yang mau mandi setiap mau melaksanakan sholat jamaah itu tidak menjadi masalah. Ya, karena apa? Ya, yang namanya kebersihan itu adalah bagian dari iman, ya, meskipun hadis ini hadis palsu, ya, tapi bisa kita katakan
Islam itu mengajarkan kita untuk bersih. Ya, kemudian kita lanjut. Ya, tadi yang pertama mandi yang disunahkan adalah mandi untuk sholat Jumat. Kemudian yang kedua mandi untuk hari Id. Kemudian yang ketiga mandi untuk sholat istisqa. Dan yang keempat mandi untuk sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Nah, tadi istisqa dan gerhana ini tidak didapati ada dalil nakli. Tapi para ulama menganggap ini mungkin adalah kias, ya, kias kepada sholat Id dan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah pasca memandikan jenazah. Ini mandi yang disunahkan ketika usai memandikan jenazah. Yang dikatakan oleh beliau wal ghuslu min ghusli al maiti. Mandi dari memandikan jenazah. Dan ini berdasarkan dalil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala maitan falyaghtasil. Man ghassala di sini ada tasdid ya. Ghassala yaitu memandikan. Ini menunjukkan ada yang mutaaddi. Beliau mengatakan man ghassala maitan, ya, barang siapa yang memandikan mayit, memandikan jenazah, falyaghtasil, maka mandilah. Ini kasusnya sama kayak di salat Jumat. Kalau kita melihat atau memandang hadis ini secara zahir, seakan-akan hadis ini menunjukkan mandi usai memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Karena dikatakan man ghassala, man di sini siapa saja. Ya, di sini dikatakan sebagai mausul. Ya, sebagai isim mausul. Dalam ilmu usul dikatakan isim mausul itu menunjukkan umum. Ya, berarti sini umum, siapa saja, siapapun itu. Siapapun yang memandikan mayit falyaghtasil, maka mandilah. Ada perintah. Ya, di sini ada lamul amr, itu lam perintah masuk kepada fi'il mudhari. Menunjukkan perintah ya. Berarti perintahnya itu adalah mandi. Tapi ada hadis lain. Ya, ada hadis lain yang memalingkan dari yang seakan-akan dia wajib menjadi sunnah. Maka disebutkan wasarrafahu anil wujub khobarul hakim. Ya, ada khobarul hakim yang mana dijadikan sebagai dalil bahwasannya usai memandikan jenazah itu tidak wajib mandi, melainkan hukumnya sunnah. Apa diksinya? Dikatakan laisa alaikum fi ghusli maitikum ghuslun idza ghassaltumuhu. Ya. Laisa alaikum fi ghusli maitikum ghuslun idza ghassaltumuhu. Jadi tidak ada kewajiban. Laisa alaikum. Alaikum di sini adalah isim fi'il amr. Ya, yang pernah belajar bahasa Arab, ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya huruf. Nah, disebutkan di dalam kitab Syuzurul Dhahab di hasyiah, ya, di muqaddimahnya. Itu disebutkan sebagian ulama ada yang mengatakan 4. Ya, jadi kata atau jumlah dalam bahasa Arab itu tidak, ya, kalimat dalam bahasa Arab itu tidak hanya terdiri dari isim, fi'il dan huruf. Sebagian ada yang menambahkan isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Isim fi'il adalah kata yang dia itu memiliki makna fi'il. Ada kata yang memiliki makna fi'il. Ya, contohnya seperti alaikum. Contoh lain seperti soh, artinya uskut, diam. Kemudian artinya zid, tambahlah. Ya, ini ada isim fi'il. Ya, isim fi'il juga ada macam-macamnya. Ada isim fi'il madi, ada isim fi'il mudhari, dan ada isim fi'il amr. Dan yang paling banyak kita dapati adalah isim fi'il amr. Contohnya seperti yang disebutkan. Laisa alaikum. Tidak ada alaikum. Alaikum ini isim fi'il amr yang menunjukkan makna ilzam, kewajiban. Tidak ada kewajiban atas kalian. Ya, kata beliau, fi ghuslin, itu tidak ada kewajiban mandi atas kalian. Min, ya, fi ghusli maitikum guslun. Ya, laisa alaikum fi ghusli maitikum guslun. Tidak ada kewajiban atas kalian usai memandikan jenazah
hukumnya kembali kepada kaum muslimin, guslun itu mandi. Idza ghassaltumuhu, ketika kalian memandikan jenazah tersebut. Nah, khobar ini, ya, khobar yang diriwayatkan oleh Hakim ini menjadi sesuatu yang memalingkan hadis yang di atas, ya, hadis yang tadi disebutkan, seakan-akan dia hukumnya wajib, maka menjadi sunnah. Ya, ini dia tata cara mengistinbatkan hukum. Ya, kita tidak hanya melihat hukum hanya berdasarkan satu dalil saja, tapi kita harus melihat seluruh dalil. Yaitu kebiasaan para ulama seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mandi sunnah yang keenam adalah orang kafir jika masuk Islam. Ya, orang kafir jika masuk Islam maka hukum mandinya sunnah, tapi di sini dengan syarat. Dengan syarat selama dia kafir belum junub. Ya, selama dia kafir belum junub. Kalau bagi perempuan selama dia kafir belum pernah haid. Tapi kalau sudah haid atau dia pernah junub, maka hukum mandinya adalah wajib. Kenapa? Mandinya wajib itu untuk mengangkat hadas besarnya. Nah, jadi kapan orang kafir jika masuk Islam itu disunnahkan mandi atau status mandinya itu sunnah? Kalau mereka selama kafir itu belum pernah junub atau belum pernah hadas besar. Ya, hal ini didasari oleh dalil an Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam uridul Islam. Ya, pada saat itu Qais bin Asim masih dalam kondisi belum masuk Islam. Kemudian mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan uridul Islam, saya ingin masuk Islam. Fa amaroni an agtasila bi ma'in wasidar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mandi menggunakan air dan sidr. Apa itu sidr? Daun bidara. Kemudian disebutkan juga indan Nasa'i wa Tirmizi, disebutkan di dalam riwayat lain yang ditakhrij oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmizi annahu aslama, ya, bahwasannya Qais bin Asim itu masuk Islam. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyagtasila. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Qais bin Asim tersebut untuk mandi. Nah, ini dia dalil yang menjadi landasan bahwasanya ketika ada orang kafir yang masuk Islam, hukumnya disunahkan untuk mandi, tapi dengan syarat, ya, selama dia kufur tidak melakukan hadas besar. Kalau dia melakukan hadas besar, maka status mandinya adalah wajib. Kemudian yang ketujuh, mandi yang disunahkan. Yang ketujuh adalah hilang akal jika sadar. Ya, hilang akal jika sadar. Ya, berarti hilang akal secara umum. Mau dia gila ataupun pingsan. Jadi kalau ada orang gila, ada orang yang pingsan, ketika dia sadar, maka di sini disunahkan untuk mandi. Ini juga sama syaratnya seperti sebelumnya. Selama ketika dia pingsan dan ketika dia gila tidak mengalami hadas besar. Kalau terjadi padanya hadas besar selama dia gila dan selama dia pingsan atau sebelum dia pingsan, maka hukum mandinya adalah wajib. Jadi di sini hilang akal ketika sadar, dia disunahkan mandi dengan syarat selama hilang akal tersebut tidak melakukan hal-hal yang menjadikan dia hadas besar. Nah, hal ini berdasarkan dalil an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat Saqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asalla an-nasu faqulna la hum yantazirunaka ya Rasulullah faqala du'u li ma'an fil mikhdab qalat fafa'alna fagtasala summa dhahaba liyanu'a fa ugmiya alaihi. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini menceritakan kisah pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit berat, ya, sakit keras, sangat lemes. Nah, kemudian Rasul bertanya, apakah udah dilaksanakan sholat?
Apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Kata Rasul, as-sholla an-nasu, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Kemudian kami mengatakan, la, belum. Kenapa? Hum yantazirunaka ya Rasulullah. Mereka nunggu kamu wahai Rasulullah. Nah, ditunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul apa? Do'u lima'an fil mikhdab. Ambilkan aku air 1 ember, kata Rasul. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan fafa'alna, kita sudah melaksanakan hal tersebut. Fagtasala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi. Summa dzahaba liyanu'a fa ugmiya alaihi. Kemudian beliau pergi ya, untuk mendatangi tempat sholat. Kemudian beliau pingsan ya, karena beliau kondisinya sedang sakit. Kemudian beliau pingsan. Summa afaqa, kemudian beliau sadar. Faqala asallan nasu, apakah sudah didirikan sholat? Apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Ketika Rasul sadar bertanya seperti itu. Kemudian fakulna, kita mengatakan la, belum. Hum yantazirunaka ya Rasulullah. Ya, hum yantazirunaka ya Rasulullah. Mereka nunggu antum wahai Rasulullah. Ya. Kemudian faqala do'u lima'an fil mikhdab, kata Rasul. Ya, diulang kembali. Ya, ambilkan saya air 1 ember. Qalat fa fa'alna. Kemudian kita sudah melakukan itu, kita kasih. Ya, kita berikan kepada Rasul. Fagtasala, kemudian Rasulullah mandi. Ya. Dan begitu kisahnya. Ya, jadi dari sini dapat disimpulkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan kemudian sadar, beliau melaksanakan mandi. Nah, dari sinilah, dari hadis inilah kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ketika ada yang hilang akal kemudian sadar, disunnahkan baginya untuk mandi. Baik hilang akalnya karena gila atau hilang akalnya karena pingsan. Ya, selama dia hilang akal itu tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan dia sebagai muhdis, ya, sebagai orang yang hadas besar. Kemudian selanjutnya yaitu ya, mandi yang disunnahkan selanjutnya adalah ketika hendak melaksanakan ihram. Ya, ketika hendak melaksanakan ihram disunnahkan juga untuk mandi. Dan ini berdasarkan dalil an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waqtasala. Ya, kemudian disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit bahwasanya Zaid bin Sabit melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak ihram beliau mandi. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan ihram, beliau mandi. Nah, jadi ihramnya di mana nih? Ihramnya di mikot. Jadi ihramnya sebelum masuk mikot. Ya, sebelum masuk mikot. Ya, tergantung. Nanti kan mikot itu dibagi, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani yaitu waktu-waktu haji, ya, seperti di waktu Syawal, kemudian Zulqa'dah dan 10 hari pertama Zulhijjah. Itu dia waktu-waktu haji. Nah, sedangkan mikot makani, mikot tempat itu masing-masing negara itu punya mikotnya nanti. Arahnya kemana? Itu sudah ditentukan. Ya, ala kulli hal di sini ketika Zaid bin Sabit melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi ketika hendak ihram, ini sebagai rujukan, sebagai dalil bahwasanya mandi ketika hendak ihram itu hukumnya sunnah. Kemudian mandi yang disunahkan selanjutnya ketika hendak memasuki Mekah. Ya, ketika hendak memasuki Mekah, di sini juga hukumnya disunahkan untuk mandi. Disebutkan di dalam sebuah riwayat an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana la yaqdamu Makkata illa bata bidhitwa hatta yusbiha wa yaghtasila summa yadkhulu Makkata naharon wa yadhkuru anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Ya, di sini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, konon pada saat itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Mekah tidak langsung masuk ke Mekah.
Melainkan beliau pertama mabit dulu, nginep dulu di sebuah wilayah, di sebuah tempat yang bernama Zutuwa. Nunggu sampai pagi. Ya, hatta yusbiha, sampai pagi. Ya, ketika sudah pagi, beliau mandi. Yaktasil. Summa yadkhulu Makkah naharon. Ya, kemudian beliau masuk ke Makkah itu naharon. Ya, memasuki wilayah Makkah itu di siang hari. Nah, sekarang pertanyaannya siang hari itu kapan? Jam berapa siang? Jam 12. Ya, itu menurut orang Indonesia. Ya, orang Arab itu perspektifnya beda. Ya, siang menurut orang Arab itu ketika sudah terbit matahari itu dianggap siang. Ya. Itu siang menurut orang Arab. Subuh atau pagi menurut orang Arab itu kapan? Dari tengah malam sampai waktu zuhur, itu pagi. Ya. Kemudian sore menurut orang Arab kapan? Dari masuknya waktu zuhur sampai tengah malam, itu sore. Berarti jam 10 malam itu masih sore. Ya, jam 11 malam itu masih sore. Kemudian malam, kapan malam itu menurut orang Arab? Menurut orang Arab malam itu dimulai sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu dia malam. Nah, berarti nahar, siang, atau kita katakan awalun nahar, permulaan siang itu dimulai sejak terbitnya matahari. Nah, jadi bukan berarti ketika saat itu Rasulullah SAW berangkatnya waktu zuhur atau setelah zuhur, enggak. Karena sejak dimulai terbitnya matahari saja itu sudah dianggap siang. Ya, hatta yusbiha di sini aja sobah. Sobah itu dimulai sejak kapan? Sejak tengah malam sampai masuknya waktu zuhur. Ya, makanya sholat subuh dikatakan sholat subuh karena sudah masuk waktu subuh. Ya, sobah. Begitupun waktu subuh juga dikatakan juga sebagai waktu godwah. Apa itu godwah? Itu waktu godwah, waktu antara subuh sampai terbitnya matahari. Nah, maka dalam sebuah riwayat lain sholat subuh diibarahkan dengan sholatul godwah. Karena waktunya tepat dengan waktu godwah. Nah, di sini. Jadi ketika pada saat itu Rasul sebelum memasuki Mekah enggak langsung ke Mekah. Ya, beliau nginep dulu, mabit dulu ya. Mabit bermalam berarti di tempat yang namanya Zutowa. Kemudian ketika sudah masuk waktu pagi, beliau siap-siap, beliau mandi, kemudian beliau baru masuk Mekah. Nah, ini hadis ini yang menjadi landasan, yang menjadi dalil bahwasanya sebelum memasuki Mekah itu hukumnya sunnah untuk melaksanakan mandi terlebih dahulu. Nah, kemudian ya, kita singkat saja karena waktunya sudah siang. Ya, itu yang selanjutnya adalah wukuf di Arafah. Ya, ketika hendak wukuf di Arafah. Ketika hendak wukuf di Arafah juga di sini hukumnya disunnahkan untuk mandi. Ya, disunnahkan untuk mandi. Dan ini berdasarkan riwayat, ya, berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Fil Muwatta, yaitu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yagtasilu li ihramihi qabla ayyuhrima. Konon Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi untuk ihramnya sebelum beliau ihram. Wali dukhuli Makkah, ketika beliau hendak masuk Makkah. Wali wukufihi asyata Arafah, dan ketika beliau hendak mabit atau hendak nginep atau hendak wukuf di Arafah. Jadi ada tiga mandi yang disunahkan ketika melaksanakan haji. Ketika melaksanakan haji yang disebutkan oleh Imam Malik, yaitu yang pertama ketika hendak masuk Mekah, kemudian yang kedua ketika ihram, kemudian yang ketiga ketika wukuf di Arafah. Nah, sekarang kita lanjut selanjutnya mabit di Muzdalifah. Apakah mabit di Muzdalifah itu termasuk disunnahkan untuknya mandi? Maka disebutkan di dalam kitab Al-Ashah An-Nahu la yustahab. Menurut pendapat yang paling sahih bahwasanya untuk mabit di Muzdalifah itu tidak disunnahkan untuk mandi. Ya, jadi kita sebutkan kenapa? Kita sebutkan poin. Ya, di sini kita sebagai amanah ilmu. Ya, kita tuh nggak boleh menutupi ilmu ya. Kita nggak boleh menutupi ilmu. Ketika disampaikan oleh pengarang kitab bahwasanya mabit di Muzdalifah itu bagian dari sunnah atau mandi yang disunnahkan, itu kita sebutkan. Tapi untuk masalah tarjih itu urusan kita. Ya, kita tarjih ya sebagaimana disebutkan oleh muhasyinya ya.
oleh muhasyinya atau oleh syarihnya, pensyarahnya, penjelasnya. Itu beliau mengatakan bahwasanya mabit di Muzdalifah menurut pendapat yang paling sahih itu tidak disunahkan untuknya mandi. Kemudian kita lanjut lagi melempar jumroh, yaitu melempar jumroh pada hari ke-10. Ya, pada hari ke-10 itu di sana ada amalan-amalan rukun bagi orang yang haji, di antaranya adalah melempar jumroh. Nah, di sini juga ya beliau menyebutkan disunnahkan mandi untuk melempar jumroh. Jadi disunahkan mandi ketika ingin melempar jumroh. Apakah yang ke-12 ini melempar jumroh ini disunahkan menurut mu'tamad? Jawabannya adalah wal mu'tamadu ya. Wal mu'tamadu annahu la yusannu al-ghuslu. Ya. Jadi menurut pendapat yang mu'tamad, untuk melempar jumroh, menurut pendapat yang mu'tamadnya itu disunnahkan. Ya, menurut pendapat yang mu'tamad untuk melempar jumroh itu hukumnya disunnahkan. Jadi sebelum berangkat kembali ke Ka'bah, ya, kembali ke Mekah untuk melempar jumroh, itu disunnahkan mandi terlebih dahulu, baru setelah itu berangkat ke Mekah. Baru selanjutnya yang tawaf. Ya, yang tawaf. Tawaf ini ya, mandi untuk melaksanakan tawaf apakah disunnahkan atau tidak? Nah, di sini baru menurut pendapat mu'tamad mazhab itu tidak disunnahkan. Ya, menurut pendapat mu'tamad, pendapat yang dikuatkan oleh mazhab annahu la yusannul ghuslu lit-tawaf, tidak disunnahkan mandi untuk melaksanakan tawaf. Nah, jadi kalau bertanya-tanya bagaimana hukumnya kalau seandainya kita pengen tawaf, tiba-tiba kita pengen tawaf, apakah disunnahkan bagi kita untuk mandi dulu baru melaksanakan tawaf? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak disunnahkan mandi ketika hendak melaksanakan tawaf. Kemudian yang ke-14 yaitu sa'i. Ya, setelah tawaf tentu ada sa'i karena ini dua rukun haji atau umroh yang saling berkaitan kuat. Ya, karena tidak sempurna nih kalau enggak sa'i. Ya, setelah tawaf itu pasti harus melaksanakan sa'i terlebih dahulu. Baik itu muttasilan langsung atau munfasilan atau ada jedanya. Ya. Jadi apakah disunnahkan mandi ketika hendak melaksanakan sa'i? Di sini jawabannya disunnahkan. Ya. Ketika untuk melaksanakan tawaf tidak, tapi ketika hendak melaksanakan sa'i itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah untuk mandi. Kemudian yang ke-15 yang terakhir, ketika hendak memasuki kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Madinah Munawwarah. Ketika hendak memasuki Madinah, maka di sini juga hukumnya sunnah untuk melaksanakan mandi. Nah, jadi ini dia ada 15 poin atau 17 poin atau 17 macam mandi-mandi yang disunnahkan di dalam Islam, khususnya menurut perspektif mazhab Syafi'i. Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Di luar dari poin 17 itu, iya. jika saya pernah mendengar ya Pak Ustaz ya, setelah kita mengantar jenazah ke kuburan gitu atau ke makam, kita disunahkan untuk mandi gitu aja. Kalau untuk mengantarkan jenazah disunahkannya berwudu. Ya, bagi yang mengantar jenazah itu disunahkannya berwudu. Ya, sepertinya disebutkan juga. Ya, disebutkan nih di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka dia disunahkan untuk mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang membawa jenazah disunahkannya wudu. Ya, jadi bagi yang memandikan jenazah disunahkan mandi, bagi yang membawa jenazah disunahkan berwudu. Seperti itu. Iya. Poin 7. Hilang akal. Hilang akal itu hanya kondisi sehat. Kalau kondisi sakit, misal dibius. Sama. Karena tadi kasusnya Rasulullah hilang akalnya ketika beliau dalam kondisi sakit. Ya, ketika beliau dalam kondisi sakit berat, kemudian beliau pengen berangkat ke masjid, tiba-tiba pingsan. Nah, pas bangun apakah sudah dilaksanakan sholat? Nah, dijawablah belum, kata Aisyah. Mereka nunggu kamu wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah mandi dulu.
baru setelah itu berangkat lagi ke masjid. Nah, ternyata pingsan lagi, kemudian mandi lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hilang akal di sini secara umum, baik dia dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit. Gitu. Dibius juga termasuk. Ya, dibius juga termasuk. Tapi tergantung jenis biusnya. Karena kan ada bius yang jenisnya itu sadar setengah. Nah, kalau yang dia sadar setengah dia tidak disunahkan mandi. Tapi kalau yang biusnya benar-benar total, nah itu dia disunahkan ketika sadar dia mandi. Gitu. Untuk mandinya maksud mandi biasa apa mandi junub? Mandinya mandi sunnah. Metodenya sama seperti mandi wajib. Ya, metodenya sama seperti mandi junub, tapi di sini niatnya mandinya mandi sunnah. Nah, jadi bedanya apa? Kalau mandi junub, kalau dia belum mandi, dia belum boleh melaksanakan sholat, belum boleh baca Quran, belum boleh nyentuh mushaf. Nah, tapi kalau mandi sunnah di sini, kalau seandainya dia tidak melaksanakan, maka dia tetap sah untuk melaksanakan sholat. Dia boleh melafadzkan Al-Quran, dia boleh menyentuh mushaf, tidak ada larangan. Karena hukum mandinya adalah sunnah. Kalau dia dikerjakan, mendapatkan pahala sunnah mandi. Kalau tidak dikerjakan, tidak berdosa. Gitu. Untuk metodenya sama, ya metodenya sama, dimulai dari cuci tangan, kemudian kumur-kumur, wudu, kemudian membasuh kepala dulu 3 kali, kemudian bagian kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, kemudian sudah alirkan air ke seluruh tubuh. Setelah itu sudah sabunan, mau sampoan itu bebas, seperti itu. Ada lagi yang lain? Iya. Dimana tahunya orang yang hilang akal sedang junub, jadi sehingga pas sadar itu harus mandi wajib. Ketika dia sadar keluar mani. Ya, ketika dia sadar ternyata dia melihat ada mani. Nah, di sini dia dalam kondisi junub. Atau selama dia hilang akal ternyata dia ada yang menjimai misalnya. Kemudian ada orang yang jujur, orang yang sikoh, yang terpercaya, mengatakan selama kamu pingsan, kamu dijimai oleh si fulan. Nah, maka dalam kondisi ini dia wajib untuk mandi. Ya, bukan sunnah lagi status mandinya. Gitu. Nah. Bermimpi juga, dia termasuk junub, wajib untuk mandi. Nah, kalau bermimpi itu kita sudah bahas pada wajib mandi kemarin, pada pembahasan mandi yang diwajibkan. Nah, sebab-sebab wajib mandi itu diantaranya keluar mani, ya, baik dalam kondisi sadar maupun dalam kondisi tertidur. Nah, maka hukum mandi di situ adalah wajib. Gitu. Ada lagi yang lain yang ditanyakan? Yang dari ummahat? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Cukup ya? Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, cukup saya akhiri. Kemudian saya kembalikan kepada pembawa acara. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.